Bersepeda adalah olahraga yang bermasyarakat, jadi tidak salah apabila bersepeda itu sekarang banyak banget penggemarnya ya, mulai dari sepeda Shelly, sepeda atau sepeda lipat, sepeda road bike dan sepeda MTB. Tapi pada umumnya para goeser itu tidak merasa puas dengan sepeda standar atau sepeda buatan pabrik ya. Mereka pada mengupdate mulai dari hub, crank, dan lain-lainnya. Jadi Pitpitan kali ini akan kasih tips cara update sepeda yang baik agar sepeda kita nyaman ya kawan-kawan. Let's go. Selamat pagi Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan Pipitan. Ngomongin tentang sepeda, jadi yang pasti banyak banget ya para goeser yang punya sepeda itu pengen upgrade sepeda biar sepedanya itu nyaman ya kawan-kawan. Jadi Pipitan kali ini akan kasih tip upgrade sepeda yang baik dan benar agar sepeda kita itu nyaman digunakan ya kawan-kawan. Semangat! Oke, untuk yang pertama adalah ban ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang ban? Karena ban itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi kenyamanan kita dalam bersepeda ya. Jadi saat kita goes, saat kita bersepeda, saat kita genjot itu berasa berat, itu ban itu sangat berpengaruh ya kawan-kawan. Dan jangan salah juga, ban itu banyak tipenya, ada yang tipe kualitas standar, ada juga yang kualitasnya itu sangat baik ya. Dan ketebalan, terus kelebaran, ukuran ban, terus mulai dari kembang itu sangat mempengaruhi kenyamanan kita bersepeda. Jadi jangan salah pilih dalam memilih ban sepeda ya kawan-kawan. Oke, untuk yang kedua adalah rem ya. Rem sepeda itu sangat utama dalam kita bersepeda. Karena apa? Kalau rem kita tidak nyaman, tidak enak, yang pastinya berakibat fatal ya pada diri kita. Jadi rem sepeda itu harus benar-benar kita buat senyaman mungkin, sebagus mungkin ya. Jadi menurut saya update sepeda itu yang kedua itu adalah rem sepeda. Tapi jangan salah pilih nih, rem itu banyak tipenya ya kawan-kawan. Ada beberapa tipe mulai dari hidrolit yang masih menggunakan kabel dan juga rem japit ya. Rem japit itu antara kampas dan kampas itu menjepit velg ya kawan-kawan. Jadi saran saya untuk pengereman menggunakan rem hidrolit ya kawan-kawan. Jadi dalam sekencang apapun kita goes itu yakin akan nyaman nih saat kita rem kalau kita menggunakan hidrolik. Jadi jangan pernah salah pilih rem ya. Oke, untuk yang ketiga adalah sadel ya kawan-kawan. Sadel itu sangat menentukan kenyamanan kita dalam bersepeda ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang sadel? Karena di saat sadel kita tidak nyaman, di saat sadel kita keras, itu bersepeda itu sangat tidak nyaman ya. Jadi baru gue sebentar pingin berhenti. Karena kenapa? Karena pantat kita itu panas ya karena sadel. Jadi sadel itu kita ganti atau kita pakai sadel yang seenak mungkin yang kita pakai ya. Jadi jangan salah pilih sadel, ada sadel yang tipis, lebar, tapi tetap nyaman nih kawan-kawan. Jadi saran saya pilih sadel yang nyaman dan tidak panas ya. Terutama sadel yang terbuat dari gel itu sangat nyaman. Tapi kalau kalian tidak mau update sadel tidak masalah, tapi kalau pengen tidak panas pantat kita menggunakan celana yang ada busanya ya. Oke kawan-kawan, untuk yang keempat menurut saya itu setang ya.
Kenapa saya bilang setang? Karena setang itu sangat menentukan kita dalam bersepeda atau kenyamanan kita dalam bersepeda nih. Jadi kalaupun sadel kita udah nyaman, rem kita udah yakin, tapi kalau setang kita nggak enak kita pakai, pasti bersepeda itu tidak nyaman nih kawan-kawan. Jadi jangan salah pilih setang ya. Setang itu ada beberapa macam, ada yang lurus, ada yang berbentuk U. Jadi sesuaikan dengan diri kita ya. Jadi jangan pernah salah memilih setang. Jadi mulai dari ketinggian, mulai dari jarak antara badan kita itu sangat menentukan itu di setang ya kawan-kawan. Karena setang itu saat setang kita tinggi dan bodi kita juga tinggi, jadi saat kita bersepeda itu kita saling berpapasan dengan angin itu berasa berat nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk yang kelima adalah hub roda ya. Hub roda sendiri sangat menentukan kita dalam bersepeda. Kenapa saya bilang hub? Karena hub roda itu menentukan perputaran roda ya kawan-kawan. Jadi saat kita masih menggunakan hub yang standar, menggunakan pelor, perputaran roda kita itu tidak longcer atau tidak encer ya. Jadi berasa agak berat seret ya kawan-kawan. Jadi saran saya gunakan hub yang sudah bearing ya kawan-kawan. Untuk hub bearing sendiri itu banyak tipe dan banyak merek juga ya kawan-kawan. Jadi jangan salah pilih sesuai kemampuan kita. Untuk yang 6, fork sepeda atau shock sepeda ya. Shock sepeda itu banyak macamnya dan banyak tipenya juga ya kawan-kawan. Jadi menurut saya fork sepeda atau shock breaker sepeda itu sangat menentukan kenyamanan kita dalam bersepeda ya kawan-kawan. Kenapa? Karena di saat kita bersepeda terus shock kita tidak nyaman, itu pasti akan berasa cepat capek ya kawan-kawan. Terutama mulai dari tangan atau pantat itu berasa sangat cepat capek kita ya. Jadi pingin istirahat nih kawan. Jadi shock atau fork sepeda itu sangat menentukan kenyamanan dalam sepeda. Tapi jangan salah, di saat kita sudah menggunakan shock yang berkualitas, yang bisa kita matiin, kita hidupin shocknya, kita harus bisa menentukan nih kondisi jalanannya kita mau di mana. Jadi kita harus bisa menentukan shock kita hidup atau kita mati. Jadi saran saya saat kita menggunakan shock sepeda yang udah berkualitas, bisa ada kuncinya. Jadi saat kita mengaspal, kita matikan dulu shocknya. Saat kita main di jalanan yang tanah atau main ajrug-ajrugan yang mau trek itu, kita aktifkan shocknya ya kawan-kawan. Oke, tip review sepeda hari ini sampai di sini dulu. Tonton terus video selanjutnya dari Pit-Pitan. Terima kasih. Salam sehat, salam 2 pedal dari Pit-Pitan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be